Saatnya Anda ikuti Warta Mimika. Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Senin 20 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Maureen Borsave. Saudara, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mimika merayakan hari ulang tahun ke-52 sekaligus Hari Perawat Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan lari santai Fun Run 10 km. Berikut laporan Indriani Pariuri. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Mimika menggelar Fun Run dalam rangka memperingati HUT ke-52 PPNI sekaligus International Nurse Day 2026. Kegiatan yang digelar belum lama ini di halaman gedung MNM Yaware diikuti sekitar 450 peserta terdiri dari tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Ketua PPNI Kabupaten Mimika Samuel Kernite mengatakan Fun Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-52 PPNI yang puncaknya akan digelar pada 24 Agustus 2026. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga dengan mengusung tema Sehat Bersama PPNI. Samuel juga mengatakan antusias peserta menunjukkan bahwa olahraga lari masih diminati masyarakat karena memberikan manfaat bagi kesehatan. Meski tidak semua tenaga kesehatan dapat mengikuti kegiatan lantaran tetap bertugas memberikan pelayanan, keterlibatan masyarakat umum dinilai menjadi bukti bahwa semangat hidup sehat harus dapat dukungan. Libatkan semua tenaga kesehatan dari semua vaskes dan masyarakat umum. Rencana awalnya itu pesertanya kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500. Namun yang bisa kita jaring peserta sampai saat ini sekitar 450. Karena memang kalau untuk tenaga kesehatan sendiri tidak bisa sampai sebanyak itu mereka berpartisipasi karena pelayanan harus jalan. Jadi akhirnya itu alasannya akhirnya dibuka untuk. Nah, kegiatan hari ini itu harapannya dengan Fun Run ini sesuai dengan slogannya Sehat Bersama PPNI. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa antusias yang ada, kehadiran tenaga kesehatan, kemudian kehadiran perwakilan masyarakat umum. PPNI Mimika berharap semangat hidup sehat yang dibangun melalui Fun Run ini dapat terus tumbuh di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mimika. Indriani Pariuri melaporkan, MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya. Anggota DPRK Mimika, Stefanus Onawame, menyerap aspirasi warga Kelurahan Sempan dalam kegiatan reses Dewan. Berikut laporan Indriani Pariuri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dari daerah pemilihan 3 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Stefanus Onawame belum lama ini menggelar reses tahap 2 di halaman kantor Kelurahan Sempan. Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak di lingkungan mereka.
Dalam reses itu, masyarakat mengusulkan penyediaan air bersih, pemasangan lampu jalan, pembangunan pos keamanan, pangkalan ojek, pangkalan minyak tanah, serta peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan drainase. Stefanus mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD yang berwenang agar dapat menjadi prioritas dalam program pembangunan. Menurutnya, kebutuhan utama warga saat ini adalah penyediaan air bersih, lampu jalan, serta perbaikan jalan dan drainase untuk menunjang aktivitas dan keamanan masyarakat. Ini tuh wilayahnya nih, daerahnya daerah rawa ya. Jadi pertama mereka butuh tuh air bersih terus drainase, terus lampu jalan, terus pos kamling, keamanan, kemudian pangkalan ojek. Nah itu yang tadi mereka usulkan. Saya itu lebih kepada nanti saya kepada terkait karena contoh yang di jalan sebelah ini, di jalan belakang sana kan sudah jadi, tinggal hanya lampu saja. Nah begitu. Itu yang intinya begitu. Stefanus berharap seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Mimika sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Satgas Operasi Damai Kartens ODC 2026 melakukan kegiatan patroli jalan kaki serta berdialog dengan warga dalam rangka memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan tertib. Berikut laporan Tora Immanuel. Personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli jalan kaki dan pengamanan ibadah sholat di Masjid Ar-Rohim Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua Tengah, 17 Juli 2026. Patroli diawali dengan menyusuri kawasan Pasar Sinak yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pengamanan pelaksanaan ibadah sholat. Personil ODC juga berdialog dengan warga serta memantau situasi keamanan guna memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Aktivis pemuda Papua, Nelvis Manobi, menilai pendekatan yang mengedepankan dialog antara aparat dan masyarakat perlu terus dijaga sebagai upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat berjalan berdampingan dengan penegakan hukum yang dilakukan sesuai ketentuan. Nelvis mengapresiasi langkah-langkah humanis Satgas ODC 2026. Saya, Nelvis Manobi, sebagai aktivis di Tanah Papua dan juga Ketua DPD AMPI Kabupaten Jayapura, saya memberikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Kartens atas pendekatan persuasif, humanis, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat di Tanah Papua, serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan juga kepada masyarakat di Tanah Papua. Yang berikut, saya juga memberikan dukungan kepada Satgas Operasi Damai Kartens untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjaga situasi di Tanah Papua tetap aman, tertib, dan terkendali. Serta saya menyarankan untuk bekerja dengan menjunjung tinggi profesionalitas. Yang berikut, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama kita bergandengan tangan menjaga situasi Kamtipmas di Tanah Papua ini. Kita tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian akan juga mengakibatkan kita tidak aman di atas tanah ini. Nelvis Manobi menambahkan, masyarakat menginginkan kondisi yang aman agar dapat bekerja, anak-anak bersekolah, beribadah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.
Kerja-kerja Satgas ODC diharapkan menjadi penopang aktivitas masyarakat. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens ODC 2026 Irjen Polisi Faisal Ramadhani mengatakan pengamanan rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di Papua. Tora Immanuel melaporkan Eminime Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Berita terakhir. Kabar gembira, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menambah pasokan BBM jenis Pertalite di Kabupaten Mimika untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Penambahan pasokan ini dilakukan menyusul penghentian sementara penyaluran Pertalite di salah satu SPBU yang dikenai sanksi karena tidak mematuhi aturan distribusi BBM bersubsidi. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan tambahan pasokan difokuskan ke SPBU terdekat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina memastikan stok Pertalite di Mimika dalam kondisi aman dan distribusi terus dilakukan ke SPBU sekitar. Masyarakat diimbau tetap tenang serta membeli BBM sesuai kebutuhan agar pasokan tetap terjaga bagi seluruh pengguna. Pendengar, di akhir Warta Mimika kita akan mengikuti Parlementaria. Parlementaria. Rangkuman informasi khusus seputar aktivitas Dewan Wakil Rakyat Kabupaten DPRK Mimika kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Upaya memperjuangkan aspirasi kebutuhan dan keluhan rakyat Mimika sudah menjadi tugas para anggota Dewan di jalur legislatif. Salam jumpa pendengar, kali ini di edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya, Tora Immanuel, akan mengulas aktivitas Dewan seputar kegiatan reses Dewan menjaring aspirasi hanya di Parlementaria. Saat ini para anggota DPRK Mimika sedang masuk dalam masa reses. Reses adalah masa di mana anggota Dewan bekerja di luar gedung parlemen untuk mengunjungi warga konstituennya di daerah pemilihan dapilnya masing-masing. Masa ini bukanlah masa libur, melainkan agenda wajib bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan warga konstituen. Dalam kegiatan itu, para anggota Dewan menyerap aspirasi serta menampung keluhan rakyat dan juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan warga. Seperti halnya legislator senior Mariunus Tandiseno, peraih suara terbanyak kedua di Mimika itu menjumpai konstituennya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dari daerah pemilihan 4 Partai Golongan Karya, Mariunus Tandiseno belum lama ini menggelar reses tahap 2 di Masjid An-Naim SP4 Jalur 8, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya banjir dan minimnya penerangan jalan serta perbaikan Masjid An-Naim yang mengalami kebocoran, juga pembangunan jalan tani serta penataan distribusi minyak tanah. Menanggapi aspirasi tersebut, Mariunus Tandiseno memastikan seluruh usulan akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Ia juga menyoroti minimnya lampu penerangan jalan di kawasan SP4 yang dinilai berdampak pada peningkatan potensi tindak kriminalitas sehingga akan dikoordinasikan agar segera direalisasikan. Masyarakat ada berapa pertanyaan masyarakat untuk ke saya sehubungan dengan masalah-masalah yang terjadi
di dalam wilayah terutama T13 dan juga di wilayah Wonosari sekelilingnya. Mereka mengharapkan utama masalah jalan yang selama ini sudah lama tetapi belum dieksekusi, dan juga ada masalah tiang listrik yang seharusnya tidak berada di situ dan harus dipindahkan supaya mereka bisa jalan itu bisa jadi. Olehnya itu harapan saya dengan masyarakat besok hari Senin saya akan turun untuk melihat masalah itu dan kita carikan solusi. Yang lain masyarakat sampaikan masalah tingginya, masalah keamanan yang memang masih ada begal yang utamanya di jalan-jalan. Melalui reses ini diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan solusi nyata bagi peningkatan infrastruktur, pelayanan publik dan kesejahteraan warga di wilayah SP4 dan sekitarnya. Pendengar, setelah para anggota Dewan DPRK Mimika mengadakan pertemuan terbuka dan dialog atau kunjungan lapangan di berbagai titik di wilayah pemilihannya, mereka wajib menyusun dan menyerahkan laporan hasil reses kepada pimpinan Dewan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan. Hasil pertemuan dan temuan di lapangan akan dibuat dalam bentuk laporan atau pokok-pokok pikiran Dewan yang kemudian diperjuangkan agar masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Pemkab Mimika untuk menciptakan program-program pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Parlementaria edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya Tora Immanuel dan kerabat kerja Indriani Pariwuri serta teknik montase Victory Tobias undur diri. Kita akan berjumpa di edisi selanjutnya. Amolongo Nimawitimi Saipa, Eme Neme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Maureen Borsave, selamat siang. Baru saja Anda ikuti Warta Mimika.